Oke, di sini kita mau lanjutin tutorial coding tadi ya. Apa namanya? Di sini ada Alexi berjejak petualang. Kampret Alexi. Jadi ada 3 inputan, ada jejak suara, ada aroma, char. Di sini bisa pakai Y besar ya, dan di sini juga pakai Y kecil. Kalau Y dia bakal ngeluarin gini lah pokoknya ya. Kalau misalnya dia dengar suara, artinya Y jika Y yang di awal Y dia akan ke utara, kalau yang kedua yang Y gitu barat, kalau ketiga yang Y udah ke selatan. Berarti kita begini. Bisa ada 3 inputan ya kan. Pertama kan ini yang tadi nih. Suara, aroma, jejak, suara, aroma. Berarti kita harus punya char tadi karena pakai char kan katanya. Char suara, sama jejak. Benar nggak urutannya? Suara, jejak, suara, jejak dulu. Oke. Gak apa-apa sih sebenarnya. Jejak, suara, terus terakhir apa? Aroma. Aroma kelapa, aroma. Oke. Titik koma, titik koma, titik koma. Oke. Terus kita punya sein untuk masukin seinnya. Kita punya jejak, jejak. Oke. Suara, ya kan? Kita juga punya aroma, aroma. Nah, di sini kita mau buat simple aja sih sebenarnya ya. Karena kan dia bisa dipakai Y kecil Y besar ya, kita jadiin satu. Misalnya gini. Bol. Jangan disingkat ya bacanya, jangan kayak gini. Jangan kayak gini dong. Kayak jangan, nggak boleh. Nah, ini kita mau buka kurung. Misalnya dia pengen jadi apa ya? Kita punya boolnya apa dulu namanya? Bool. Nama boolnya apa dulu misalnya? Kan kita mau ngambil jejaknya dulu ya, jejak untuk Y atau besar ya kecil. Misalnya kita punya jejak JJK gitu lah. Jujutsu Kaisen cuy. Terus misalnya gini, jika carnya Y kecil, dia atau gini, mana ya? Ini, oh ya ini. Nah ini namanya operator atau, ada di atas enter sih biasanya. Terus kita pakai char Y besar. Oke. Dia bakal sama harusnya. Tuh. Koma. Terus kita punya bool suara, sur gitu ya. Sur, bukan surya. Sur. Terus kita punya titik 2 Y kecil. Terus kita spasi ya. Spasi gini biar rapi. Terus kita punya gini nama operator atau. Sini punya Y besar, sama aja. Terus tapi apa benar kayak gini ya? Oh jejak, terusnya jejak sama dengan Y. Nah ini. Terus di sini jejak sama dengan Y gede. Tuh, kita kasih spasi biar rapi. Kayak gini, jejak. Nanti dijelasin guys ya. Terus ini suara, ya. Gini. Ya, nah ini apa sih? Nggak rapi banget. Oke, di sini suara juga suara. Nah, selanjutnya kita punya bool apa lagi nih? Sur jejak ar biar singkat. Oke, udah gak rapi nih. Area 2 deh, rapi. Nah, area 2. Oke, misalnya kita punya apa nih? Aroma sama dengan. Kalau char nggak boleh 2 ini namanya string. Kalau ini char, ini kecil. Terus oke, atau aroma sama dengan gini, ya besar. Kita tutup pakai titik koma. Di sini if gitu, coba langsung bisa nggak sih? Langsung misalnya JJK. Artinya kalau misalnya bernilai ini kan salah satu aja ya, ini kecil atau ya besar. Kalau dia salah satunya true aja pasti jadinya true kan? Iya. Misalnya gini. If JJK, ya. Kalau dia true apa nih? Cout. Kalau jejak apa deh? Kalau jejak maka Alex ke utara. Copy. Coutnya apa nih?
gitu. Terus underline, jangan lupa titik koma. Terus if lagi, else if, tapi else if, else if buka kurung apa ya, buka kurung, kalau surnya dia true, artinya kalau misalnya dia besar, dia bakal masuk, mau itu ya kecil atau ya besar. Kalau misalnya di sini masuk kayak gini, kayak gini, nah dan dia dua-duanya harus ya kecil, nggak mungkin kan, kayak pakai atau tuh. Misalnya sur gitu. Kalau kan bolehan tuh nilainya true atau false. Kalau misalnya jadi dia masuk di sini cuma jadi kayak gini doang, jadi mudah kan. Kalau misalnya surnya dia true, lakukan ini gitu. See out, see out, see out, see out. See out apa nih? Kita copy aja guys. Copy. Oke. Okay. End line. End line. Oke. Okay. Nah, selanjutnya terus kita pakai else if lagi. Else if karena kan ada 3 ya kan. Else if apa nih? Spasi aja biar rapi. Else if are, aromanya sama kayak tadi ya. Are. Kalau are-nya true apa nih? Gitu kan. See out gitu. Apa? Alex. Oke. Copy. Paste. End line titik koma. Nah, di sini kan udah punya nih. Jika dianya true, true, true. Nah, kalau misalnya nggak ada yang true gimana? Nah, di sini apa? Jika dia tidak mendengar ketiga-tiganya, maka Alex tidak menemukan penduduk yang jelas dan dia merasa bingung. Gitu. Kita copy aja. Berarti kan apa nih sisanya? Else kan? Else kan? Else gitu. Kalau dia nggak nemuin apa-apa, nggak nemuin apa-apa, gimana? Lagi nih. See out gitu. Teng, Alex merasa bingung, dia tidak merasa bingung. Terus endline titik koma. Kita coba tes dulu run kode kita, benerkah? Salahkah? Tes ke 0 salah. Kenapa? Oke, ternyata setelah kita kenapa ya dia nggak bisa? Kenapa dia nggak bisa? Karena tadi kan kita pakai gini, apa namanya, else di sini kan. Di sini else. Jadi kalau pengkondisian tuh nggak bisa kalau kita mau masuk else. Kalau misalnya di sini udah true, dia nggak bakal masuk sini karena else. Kalau di sini if berarti kan ini check, ini check, ini check, ini misalnya di check true, ya udah masih lanjut. Coba lagi true, true. Kalau di sini ada else, artinya dia masih dalam satu kesatuan yang di atas. Kalau misalnya yang atasnya true, dia nggak bakal dicek yang bawah sini. Gitu. Coba kita buat lagi. Misalnya if gini, misalnya JJK, udah apa lah, ada satu JJK atau gitu, sur atau ar, kalau dia true semua tiga-tiganya ya masuk sini gitu. Ctrl X, Ctrl V. Nah, terus kalau dia nggak ketiga-tiganya ya else di sini benar. Else-nya apa? Ini dong. Oke, Ctrl X, Ctrl V. Oke, harusnya bener ya. Apa lagi nih? Integer main expected before di solution 1. 16. Why? Oh, kita butuh benar. Di sini benar. Biar rapi. Oke, di sini benar, di sini benar. Di sini benar. Siapa yang salah? Integer mainnya ada. Terus apa nih? Kurang tah? Mana guys? Ya Allah. Pusing banget gitu. Ada error itu pusing. Mana coy? Mana coy? If. Kenapa sih salah tak itu?
Astagfirullah. Ini pakai dalam kurung. Astagfirullah. Gini. Oke, baru benar harusnya. Oke, benar ya, benar ya. Submit code, yes, submit code. Oke, benar semua. Nah, jadi di sini pengen nyoba ya. Masih banyak waktu. Mana nih? Mana nih? Mana nih? Oke, masih 3 menit. Nah, kita mau coba misalnya gini, guys. Tadi tentang pengkondisian ya. Misalnya kita punya integer n misalnya. Integer n sein n gitu. Nah, misalnya gini. If gitu kan. Ini jangan lupa dong sein. Apa ya guys ya? Nggak fokus ini. If n lebih dari 0, maka lakukan ini. Cout halo guys. Halo guys. Halo aja dulu deh. Halo gitu. Titik koma. Sekarang kita tes. Misalnya kalau misalnya 10 deh. 10 kan lebih dari 0. Ya kan? Berarti dia harusnya keluar halo. Tes. Halo, bener ya? Nah, kalau misalnya apa nih? Misalnya kita di sini punya else gitu. Else. If gitu kan. N sama dengan 10 gitu. Maka lakukan ini, cout world gitu ya. World kayak gitu. Harusnya apa nih kalau misalnya kita 10? Kalau misalnya 10 dia harusnya apa juga kan hello world kan. Iya kan? Sekarang coba tes kita tebak-tebakan dulu. Kalau misalnya kita masukin 10, apa yang keluar? Apakah dia hello world atau halo aja? Kalau ini harusnya dia keluar cuma halo doang. Halo. Karena apa? Karena di sini else if. Karena else if dia nggak bakal diperiksa setelah yang atas ini udah true. Misalnya kalau dia lebih dari 0 keluarkan ini. Ya kalau udah true di sini ngapain dimasukin lagi? Nah, kalau misalnya kita pakai itu aja. Kayak gini. Ya. Apa deh kita enter dikit terapi. Apa yang terjadi? Kita tes. Apakah dia akan keluar hello world? Kasih spasi deh. Apakah bakal keluar hello world atau halo aja kayak tadi? Cara code. Harusnya dia keluar hello world. Nah, bener kan? Bener. Jadi kalau misalnya kita tambahin else di sini dia nggak bakal meriksa karena yang atasnya udah true. Tuh. Cun nggak? Cun nggak? Cun. Nah, kalau misalnya kita di sini punya else gitu. Cout apa? Cout. Halo dek misalnya, halo dek. Halo dek gitu. Halo dek gitu. Halo dek. Misalnya kalau misalnya kita apa nih? Misalnya lebih dari ini 7.000 kan, lebih dari 10 nih. Lebih dari 10 masuk sini. Masuk dia, dia akan keluar halo. Dia ngecek lagi if n sama dengan 10, benar nggak? False, dia nggak bakal keluar ini. Dan dia bakal ngecek lagi yang di bawah. Apa sih alternatifnya? Halo dek, dia bakal print dek gitu. Nah, berarti kan harusnya ya outputnya jadi halo dek. Kita tes nih. Kan kode harusnya dia akan keluar halo dek. Benar? Benar. Itu ya tentang if dan else. Semoga paham? Paham dong.